guys, balik lagi di Ngadongeng Film. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor berjudul Wild Truth. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share biar gue lebih semangat review film yang seru-seru buat kalian. Film ini menceritakan tentang kehidupan dua saudara. Mereka melihat sebuah lubang aneh di dinding rumah Nini dan Aki mereka yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya sebelumnya nih guys. Di mana lubang itu mengungkap sebuah rahasia jahat tentang keluarga mereka. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Mei yang tinggal bersama dua orang anaknya bernama Pim dan Pet, serta seekor kucing kesayangannya bernama Latte. Pagi itu, Mei mengantar kedua anaknya ke sekolah. Mei ingin merayakan sebuah perayaan atas kenaikan jabatan yang dia terima bersama kedua anaknya. Dengan bahagia, mereka merencanakan dinner bareng nih guys. Di sekolah, Pim terlihat sedang latihan cheerleaders dan dia ditunjuk sebagai kapten cheerleaders, namun anggota lain kurang menyukai Pim sebagai kapten guys, kecuali Peu, sahabatnya Pim. Di rumah, Pim yang baru pulang sekolah melihat Pet sedang bermain PS dengan Fem yang kedatangannya tak lain ingin ngintipin si Pim. Fem mengikuti Pim ke kamarnya dan ngintip Pim yang sedang ganti baju dari balik pintu. Pim yang mengetahui langsung berusaha menutup pintu kamar dan membuat kaki Fem terjepit guys. Dengan marah, dia menghampiri Pet dan mengancam untuk membongkar sebuah rahasia. Jika Pet tidak menepati janji, Fem akan mengupload video Pim yang dia rekam. Malam itu, Mei membatalkan perayaan karena ada tugas kantor yang mendesak. Hingga pada larut malam dan hujan deras, Mei pun pulang ke rumah dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan dia koma, guys. Di tengah malam dan hujan deras, datanglah seorang pria tua yang menginfokan kalau ibu mereka sedang dirawat di rumah sakit. Pria tua itu ternyata adalah akinya si Pim dan Pet. Kemudian mereka berdua diantar oleh aki-aki itu untuk melihat keadaan ibu mereka yang terbaring tak berdaya. Kemudian datang juga nini mereka yang sudah pikun dan menyangka kalau Pim itu si Mei. Setelah ingatannya kembali, si Nini membujuk kedua cucunya itu untuk ikut ke rumah mereka. Awalnya mereka masih ragu, apakah benar Nini dan Aki mereka. Karena ibu mereka tuh nggak pernah cerita kalau mereka masih punya Nini dan Aki. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya si Pim sama Pet ya ngikut juga deh tuh ke rumah Nini dan Aki. Sampai di sebuah rumah tua yang besar, Pim dan Pet tidur di sebuah kamar lama ibu mereka. Pet tak lupa membawa kucing kesayangannya, Latte. Di ruang tengah, Pet melihat sebuah lubang kecil di dinding yang kemudian membuatnya penasaran untuk melihatnya. Saat itu terlihat pintu terbuka dan terlihat seorang gadis kecil muncul dari dalam pintu itu. Pet menceritakan perihal lubang itu kepada Nini dan Aki. Namun si Aki bilang bahwa dia tidak melihat lubang apapun di dinding rumahnya. Aneh kan guys? Keesokan harinya, setiap pulang sekolah, Pim langsung ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya dan berharap ibunya cepat sadar dari koma. Kelihatannya si Pim ini nggak betah gitu guys di rumah Nini Akinya. Di sekolah, Fem menghampiri Pet yang ingin pulang. Dia ingin main ke rumah Pet, tapi Pet menolak karena dia sedang tinggal bersama Nini dan Aki. Namun si Fem nih maksa-maksa untuk ikut ke rumah Nini dan Akinya si Pet. Yah, lagi-lagi nih bocah mau ngintipin si Pim guys. Saat itu, Pet mendengar suara misterius lagi di rumah. Pet mempertanyakan hal itu kepada Fem. Tapi si Fem gak denger apa-apa guys. Pet memperlihatkan lubang di dinding kepada Fem. Tapi si Fem masih gak lihat apa-apa. Malah si Fem ketawa nyangka kalau si Pet nih lagi halu guys. Saat itu Pet melihat seorang gadis kecil dengan wajah hitam pekat mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Pet pun kaget dan menghindar dari lubang aneh itu. Kemudian si Fem yang penasaran menanyakan di mana letak lubang itu Pet. Pet pun memberitahunya ketika dia sedang hendak melihat dari balik dinding. Namun tiba-tiba seseorang membenturkan kepalanya ke dinding hingga hidung si Fem berdarah guys. Fem pun menyangka dijorogin si Pet ke dinding. Saat itu Pet dan Fem sedang ribut-ribut.
Datanglah si Pim. Kemudian Fem mengancam Pat dan langsung pergi dari rumah itu. Setelah Fem pulang, Pat menceritakan kepada Pim bahwa dia diancam oleh Fem kalau dia tidak mengikuti omongan Fem. Fem akan menyebarkan video Pim yang sedang mandi di kamar mandi sekolah. Karena hal itu, Pim menjadi ketakutan banget, guys. Malam harinya, mereka terbangun karena mendengar suara berisik banget dari lantai bawah, guys. Yang ternyata setelah mereka lihat itu, suara itu berasal dari nenek mereka yang kayaknya tuh kayak lagi halu gitu. Keesokan harinya, setiap berangkat sekolah, si Nini ini tuh selalu memberikan si Pat susu di gelas gede banget, guys. Kayak yang, ngapain sih? Kayak gede banget gitu tuh. Gelas tuh kayak yang gak pantas banget buat susu. Kegedean. Sedangkan si Aki lagi pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa yang menabrak anaknya yang tak lain ibu mereka, yaitu Mei. Kemudian di kantor polisi itu terlihat di sana masih terpajang foto si Aki yang merupakan seorang kepala penanggulangan tindakan kriminal nih, guys. Jadi si Aki ini tuh kayak pensiunan polisi gitu, guys. Sepulang sekolah, mereka menyadari bahwa HP Fem tertinggal di sofa. Pim yang menemukan langsung menyimpan HP itu dengan baik. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari balik dinding lagi nih, guys. Mereka melihat kejadian aneh yang berbeda di dalam ruangan itu. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang menggendong bayi dan beberapa kali juga terlihat gadis itu memuntahkan darah lagi, guys. Ketika di kamar, Pim sedang mengecek HP Fem dan melihat video dia sedang mandi sambil nyanyi-nyanyi gitu di sekolah, guys. Di kasur sebelah, Pat yang selalu dibayang-bayangi penglihatan dari lubang itu membuat dia susah tidur karena dihantui oleh rasa takut. Banyak suara-suara yang dia dengar. Pat pun ngumpet dari balik selimut nih, guys. Dia melihat gadis yang dari lubang itu duduk di sebelah Pim yang sedang tidur. Ketika dia sedang memperhatikan gadis kecil itu, tiba-tiba gadis itu melihat Pat dan berdiri di hadapan Pat. Ketika Pat berteriak, Pim menyalakan lampu dan ternyata itu hanya bayangan saja, guys. Ternyata itu si Pim, bukan si hantu anak kecil itu. Paginya, Pim membangunkan Pat untuk ke sekolah. Saat membuka selimut adiknya itu, terlihat Pat pucat banget dan ada darah dari hidung dan mulutnya hingga mengotori bajunya. Si Nini Granny merawat cucunya itu dan tetap pagi-pagi si Pat diberikan susu di gelas yang gede banget. Saat itu dia melihat buku gambar Pat dan terkejut melihat sketsa gambar seorang anak yang terdapat lubang di kepalanya. Pat pun berkata tidak pernah menggambarnya. Kemudian si Nini Granny itu menyuruh Pat untuk meminum susu itu sampai habis, lalu cus pergi keluar dari kamar, guys. Setelah si Nininya pergi, si Pat tuh ngelihat lagi kembali tuh ke buku sketsanya kan. Dan pas dilihat, guys, nggak ada gambar yang mereka lihat sebelumnya itu. Ketika dia nyenggol gelas susu dan susu itu jatuh gitu kan di lantai. Si Latte tiba-tiba tuh kayak ngejelatin susu yang jatuh di lantai itu, guys. Di sekolah, Pim terlibat perselisihan dengan sahabatnya Peo. Ternyata diketahui bahwa si Peo ini yang telah merekam saat Pim sedang mandi di sekolah. Hal itu diketahui Pim ketika dia ngecek WA Peu sama si Fem. Tujuan Peu itu ngelakuin itu untuk menjatuhkan Pim dan dia yang menjadi kapten cheerleaders. Jahat banget kan, nusuk temen dari belakang gitu, guys. Malamnya, Pim melihat keadaan adiknya yang semakin melemah dan terlihat darah yang keluar saat Pat batuk membuat Pim khawatir, seperti gadis kecil yang dia lihat dari lubang itu nih, guys. Di tempat lain, si Aki sedang memantau seorang pria yang sedang berpesta yang ternyata pria itu adalah pemilik mobil yang membuat anaknya kecelakaan dan koma. Di kamar, Pim dan Pat terbangun karena mendengar suara aneh lagi, guys. Pim melihat ke lubang itu dan melihat seorang gadis yang sekarat keluar dari pintu. Di sampingnya terlihat seorang pria yang sedang tertidur di atas sofa. Saat itu mereka menyadari ada yang gak beres karena ruangan di dinding itu sama persis dengan ruangan yang mereka saat ini.
Gadis itu mendorong mereka untuk melihat kejadian yang terjadi di rumah itu pada masa lalu, guys. Tak lama kemudian, kakek mereka pulang dan mengira mereka mengalami halu, sehingga si kakek meminta mereka untuk tidak lagi melihat ke dinding. Kemudian mereka menggeser lemari untuk menutup lubang itu. Aki-aki itu pun kembali ke kamar menggunakan pakaian polisi dan langsung pergi dari rumah. Tengah malam, Pim dan Pet mendengar suara berisik dari ruang tengah. Ketika dilihat, ternyata lemari itu jatuh, guys. Di lain tempat, si kakek menghadang pria yang dikira menabrak anaknya itu. Si kakek pun memukuli pria itu dan tak mau mendengar apa yang dikatakan pria itu. Setelah itu si kakek membakar pria itu hidup-hidup, guys. Gila, psikopat banget nggak tuh? Di rumah sakit, Mei sadar dari koma. Mei mengetahui bahwa anak-anaknya berada di rumah orang tuanya, membuat Mei histeris dan berontak untuk keluar dari rumah sakit sekarang juga. Di lain tempat, Pim dan nininya sedang beres-beres pecahan kaca. Ketika itu, mereka mendengar kembali suara dari lubang itu. Si Nini yang mendengarnya juga menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi 15 tahun lalu. Pria itu adalah Krit yang sedang melukis. Tiba-tiba seorang gadis kecil bernama Pinya, yang tak lain adalah kakaknya Pim, datang menghampiri ayahnya dan mengajaknya bermain petak umpet. Pinya kemudian bersembunyi di gudang dan terkunci di gudang itu. Ayahnya yang mabuk tertidur, lupa kalau sedang main petak umpet, guys. Saat itu Pinya ditemukan sudah meninggal karena meminum racun tikus, sedangkan Krit tewas tertembak di rumah itu, guys. Tiba-tiba, Pet mengalami muntah darah dan si Nini Granny memaksanya untuk terus meminum susu. Tak lama kemudian, Mei tiba di rumah orang tuanya dan melihat latte mokat di halaman rumah. Kucing itu mokat, tadi kan karena dia tuh udah minum susu yang si Pet jatuhin itu kan, guys. Mei langsung masuk ke rumah dan menjemput anak-anaknya untuk pulang. Mei pun membawa anak-anak keluar dari sana. Namun di depan, si Aki menodongkan pistol ke arah mereka nih, guys. Saat itu, Pi mencurigai susu yang diberikan oleh nininya kepada Pet. Penyebabnya, adiknya itu sakit dan muntah-muntah darah. Pim kemudian mengambil gelas susu dan tiba-tiba gelas susu itu terlempar dan pecah, guys. Dan diketahui bahwa si nenek Granny itu telah memberikan racun tikus ke dalam susu. Alasannya karena Pet adalah seorang anak cacat, hal itu menjadikan beban untuk si nenek Granny memiliki cucu yang cacat dan berusaha menyingkirkan Pet sama seperti dia menyingkirkan si Pinya. Sesampai di rumah, Mei menceritakan tentang ayahnya Pim dan Pet yang merupakan seorang pelukis. Namun karena depresi hingga membuatnya mengkonsumsi alkohol gitu. Jadi si bapaknya mereka itu jadi kayak kecanduan alkohol itu gara-gara stres. Di rumahnya, si Nini Granny sedang berada di ruang tengah mendekati pintu gudang tempat di mana mereka menemukan Pinya tewas. Di sana dia melihat Pinya keluar dari dalam gudang dan memeluk nininya dan menyemburkan darah ke muka nininya. Si Aki yang mendengar teriakan nininya langsung berlari dan menemukan nininya terkampar dengan racun tikus di tangannya. Dan si Aki halu melihat pria yang dibunuhnya waktu itu. Si Aki menembak pria itu dan ketika sadar ternyata dia lagi nembakin istrinya dong, guys. Dan tewas langsung si Nini di hadapan si Aki. Menyadari kesalahannya itu, si Aki menembakkan pistol ke kepalanya hingga tewas di samping sini. Mei kembali ke rumah orang tuanya dan melihat lubang. Di sana kita diperlihatkan sebuah rahasia yang mereka sembunyikan, guys. Jadi, si Pinya mokat karena nininya itu mengunci gudang karena dia nggak tahu kalau cucunya tuh lagi ngumpet di situ kan. Kematian Pinya tuh membuat Mei frustasi dan seketika menembak kepala Krit hingga terdapat lubang di dinding itu yang mengungkap semua peristiwa yang pernah terjadi di dalam rumah itu nih, guys. Di akhir film, kita diperlihatkan Pim yang sedang tidur di kamarnya dan mengingat ketika Pinya merawatnya waktu dia bayi, menggambarkan betapa kakaknya itu sayang sekali kepada Pim. Dan Pim pun menutup mata, kemudian film pun berakhir, guys.
Jadi kesimpulannya tuh si Pinya kematiannya itu karena adanya kelalaian dari ayah dan juga neneknya dan mendorong sebuah penglihatan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan dan menghantui si Nini itu yang berniat menyingkirkan karena kekurangan fisik yang dimiliki oleh si V-nya. Namun, sedalam-dalamnya bangkai disembunyikan, pada akhirnya kan kebenaran akan terungkap juga ya guys. Oke, sekian film Wall Truth dan sampai bertemu lagi di video gue berikutnya. Bye!